Ya, selamat pagi, Sir Wisnu dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil akhir dari tugas kami, yaitu KAKO. Next, ya anggota kelompoknya ada saya, Muhammad Aditya, terus Ada saya Ian, Ada saya Kevin Kurniawan. Tyrannus di sini. ada Ben, ada Kay, dan ada Grayston. Oke, Yap. lanjut. Hmm. next. Ya, jadi di latar belakang aplikasi ini dibuat untuk memudahkan dan menghemat waktu mahasiswa dalam jam makan siang atau sore saat jam istirahat. Dengan rata-rata waktu istirahat hanya 20 menit, membuat mahasiswa tidak memiliki cukup waktu untuk pergi mengantri di kantin. Jadi kami membuat aplikasi ini agar mahasiswa dapat memesan makanan atau minuman yang mereka inginkan melalui aplikasi sehingga saat di kantin mereka hanya tinggal mengambil pesanan lalu makan atau minum. Lalu manfaat dan tujuannya, tujuannya itu untuk mengintegrasi pusat konsumsi kampus dalam satu aplikasi agar mahasiswa dapat langsung makan atau minum saat datang ke kantin. Jadi tidak perlu menunggu pesanan karena sudah memesan lewat aplikasi. Lalu manfaatnya itu agar memudahkan mahasiswa untuk membeli makanan atau minuman tanpa harus mengantri. Asumsinya yang pertama itu permintaan pelanggan, yang kedua penggunaan aplikasi, yang ketiga waktu pemesanan, yang keempat preferensi makanan, yang kelima ketersediaan pilihan, yang keenam kemudahan penggunaan, yang ketujuh teknologi dan aksesibilitas, yang kedelapan kemitraan dengan kantin, yang kesembilan penerimaan mahasiswa. Lalu skupnya itu yang pertama fungsional aplikasi, yang kedua platform, yang ketiga daftar kantin, yang keempat itu pengelolaan menu, yang kelima manajemen pemesanan, yang keenam pembayaran, yang ketujuh keamanan data, yang kedelapan pemasaran dan promosi, dan yang terakhir pengukuran kinerja. Sistem deskripsi sebagai mahasiswa seringkali sangat berharga dalam jam istirahat yang sangat sibuk kuliah atau kegiatan akademis lainnya. Memilih dan memesan makanan atau minuman bisa menjadi tugas yang memakan waktu. Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan sistem aplikasi untuk memesan makanan atau minuman dapat menjadi solusi yang efektif. Next, sistem description ada kemudahan akses, lalu ada pilihan menu yang beragam, praktis dan efisien, pembayaran online, penjemputan, dan pengingat jadwal. Lalu cara kerja sistemnya yaitu yang pertama registrasi atau login, lalu bisa penelusuran menu, lalu pemilihan dan penyesuaian pesanan, lalu melakukan pembayaran, setelah itu konfirmasi pesanan, pengambilan, lalu penerimaan pesanan, dan histori pesanan. Lalu di sini ada input yang kita masukkan oleh mahasiswa ke dalam sistem aplikasi tersebut. Yang pertama itu ada pilihan menu, lalu pengaturan tambahan, lalu metode pembayaran, dan terakhir verifikasi pesanan. Di mana input ini kemudian bakal diproses sama sistem aplikasi buat menghasilkan pesanan yang akurat dan efisien. Terus juga dengan memberikan input yang jelas dan tepat, mahasiswa dapat memastikan bahwa pesanan mereka diproses dengan cepat dan tepat waktu, yang yang bisa membuat mereka menghemat waktu berharga mereka selama jam istirahat yang terbatas. Output yang diberikan adalah yang pertama ada notifikasi akun yang telah dibuat, yang kedua konfirmasi email, ketiga ringkasan pesanan, keempat konfirmasi pesanan, lima estimasi waktu pengambilan, enam notifikasi status pesanan, tujuh riwayat pesanan, delapan kode pesanan, dan sembilan detail penjual.
di mana semua output ini itu bertujuan untuk memberikan pengalaman yang nyaman dan efisien bagi mahasiswa dalam memesan makanan atau minuman selama jam istirahat yang singkat di kampus. Dengan bantuan sistem aplikasi ini, mahasiswa dapat menghemat waktu dan lebih fokus kepada kegiatan akademis mereka dan membuat makan mereka tidak terlalu terburu-buru dikarenakan keterbatasan waktu. Next. Di sini ada feasibility assessment. Yang pertama dari economic analysis. Yang ada beberapa poin di sini untuk meletakkan aplikasi Google Play Store itu gratis, tapi harus mempunyai akun developer Google Play, di mana itu biaya pendaftarannya sekitar Rp370.000. Dan juga untuk mendistribusikan aplikasi di App Store, perlu membayar biaya pendaftaran tahunan kepada Apple dengan harga Rp1.500.000 per tahun. Dan terakhir, biaya untuk menyimpan database dengan kapasitas 300 GB menggunakan Amazon Web Service sekitar 450.000 per bulan. Berikut adalah economic feasibility dari Kako. Bisa dilihat dari sini dalam jangka 5 tahun dari net economic benefit yang kita dapat per tahunnya. Di tahun pertama itu 810 juta dengan diskon rent 12% dari year 0 dan juga sampai ke year 5. Di sini dapat dilihat di present value benefitnya di pada tahun yang pertama dikarenakan 810.000 dikenakan discount rate menjadi 723.214.285.71 rupiah dengan NPV benefit sama, lalu dengan dikurangi oleh one time cost pada year zero. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pada pada tahun pertama, tahun ke nol di mana kita mengeluarkan one time cost untuk pembangunan aplikasi ini sekitar 136.370.000. Dari situ kita mendapatkan NPV pada NPV all cost pada tahun ke nol yaitu 136.370.000 rugi. Namun di year pertama kita dapat net economic benefit 810.000, PV benefit 723 juta, lalu dikurang dengan recurring cost 665 juta 20.000, itu mendapatkan PV recurring cost 593.767.857 yang menjadikan NPV of all cost-nya itu jadi 730 juta 137.857.14. Dari sini kita bisa dapat yearly NPV-nya kan jadi berkurang jadi 129.446.000 yang menjadikan overall NPV cash flow kita masih rugi 923.571 perak. Berapa itu? 6.923.000. Lalu di tahun kedua PV benefits-nya menjadi 645 juta, di mana NPV of all benefits itu selalu bertambah dari tahun kedua, itu selalu add up. Jadi tahun 0, jadi tahun kedua itu tahun ke 0 tambah tahun ke 1, tambah tahun kedua menjadi total NPV of all benefits. Sampai total di tahun kelima, NPV all benefits-nya itu 2.919.868.723.000. Dari sini kita mendapatkan NPV of all cost-nya itu 2.533.618.270 yang menjadikan overall NPV-nya 386.250. Dari sini kita bisa lihat ya dari yearly NPV cash flow, overall cash flow-nya itu akan mengalami break even pada 1 tahun 4 bulan, beberapa hari. Dan begitu saja dari economic analysis, namun ada beberapa bagian lagi yang akan saya jelaskan. Next. Untuk data-data tadi, kita mendapatkan one time cost-nya dari tabel berikut, dari mana high NPC per unit dengan jumlah 12 juta, dengan total harga 24 juta, made NPC, monitor, mouse, keyboard, aksesoris, dan segalanya, yang mencapai jumlah harga 136.370.000 sebagai one time cost yang tadi ada di tabelnya. Lalu recurring cost itu cost yang ada tiap tahunnya
Di sini ada tipenya rutin, promosi, dan total. Rutin itu ada Microsoft 365 Business Standard, Biznet Home Internet Paket, perlengkapan ATK, gaji karyawan, dan segalanya. Dan sedangkan promosi ada Google Ads, Social Media Ads, dan promosi campaign. Dengan itu mendapat total semuanya per bulan itu sekarang langsung jadiin per tahun aja dalam 1 tahun itu kita mengeluarkan 665,20 ribu juta. Ya, next. Di sini ada sumber pendapatan kita. Kita mengambilkan dari most likely. Di sini kita mendapatkan subscription ini kayak per per dari per gedung, per perkuliahan atau per kantin yang pakai jasa Kako ini. Kita dari 15 subscription kita mendapatkan total annual pendapatan 810 juta. Next. Di sini ada technical analysis. Yang software yang kita perlukan itu Android Studio, Apple App Developer, Visual Studio, dan Figma. Sedangkan hardware yang kita perlukan itu perangkat pengguna yang menggunakan sistem Android atau iOS, server rig, PC rig set, dan router TP-Link TLWR8 820N 300 Mbps wireless and router. Dengan project size masih termasuk kecil karena tidak terlalu membutuhkan banyak biaya dan SDM. Dengan project structure, high structure karena jenis aplikasi seperti ini sudah familiar dan banyak di masyarakat seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Next. Dan ini adalah server specification-nya. Akan saya bacakan sesuatu. Dengan Intel CPU BX 880701100F Core i3 10100F 3,6 GHz 6 MB LGA 1200 4C80 dengan G-Skill Ripjaws Series Intel XMP DDR4 RAM 32 GB 2,16 GB 3600 MTS CL1619 1939 1,35 volt desktop komputer memori UDMM Black 4 3006C 16D 32 GB VKC. Lalu kita juga ada motherboard. Saya dengan Asus GeForce GTX 1650 OC Low Profile, FGA Supernova 650 GT, Inline Premium 512 GB SSD, juga hard drive 3,5 inch dari WDR 2 TB, Roswell Dual Server Cases 4 bay Server Case Support 4x 3,5 HDD base dan Micro ATX Rack Mount. Terus juga ada Be Quiet Gearwings 280 mm, 80 mm low noise cooling fan sama Noctua NHL9i premium low profile CPU cooler. Udah. Next. Lalu di sini ada specification rakitan SFF dengan mainboard Biostar H110 MH Pro, prosesor Intel Celeron G393 OT, dedicated GPU Intel HD Graphics, RAM Trim Group 8 GB, DDR4, SSD Kingston A400 240 GB, PSU Akbel 400 watt, dan juga casing Simbada SIM X685 dengan aksesoris Samsung 16 free, SteelSeries mouse free, HP keyboard free, dan LAN cable free. Dan juga ini ada technical risk matter. Kita matriksnya kita itu very low risk dikarenakan masyarakat udah mempunyai familiarity yang tinggi dengan project-project seperti ini, pemesanan makanan seperti GrabFood dan GoFood, dan juga untuk Kako ini kita dapat masuknya sebagai small project, di mana ini menghasilkan risk metric kita jadi very low risk. Next. Lalu lanjut ke schedule visibility. Di schedule visibility kita membagi proses ke 5 tahap, yaitu planning, analysis, design, implementation, dan maintenance dengan proses seperti yang ada di layar.
dengan range waktu pengerjaan dari minggu ketiga bulan Februari sampai ke bulan Juni di minggu kedua. Lalu kita masuk ke Kako Organization, di mana ada Bernard Sujanto sebagai Project Manager, Kevin Kurniawan sebagai UI UX Design, Jonathan Iamintama sebagai Application Development, Cherry dan Aditya sebagai Digital Marketing Team, dan saya sebagai Financial Planner. Dan juga klien yaitu Sir Wisnu. Untuk kebutuhan fungsional yang dimiliki Kako yaitu fitur login, fitur pencarian menu, fitur pemesanan makanan, fitur pemilihan waktu pengambilan, fitur pembayaran, notifikasi, riwayat pesanan, feedback dan rating, manajemen pengguna, laporan, dan analisa. Nah, untuk kebutuhan fungsional dijelaskan melalui flowchart. Saya akan menjelaskan dari tahap pembeli dulu. Jadi pembeli bisa login atau sign up melalui aplikasi Kako, lalu memunculkan output location. Nah, location ini memunculkan dua pilihan antara use current location yang dimana jika user memilih no akan menampilkan output list of venue yang akan menghasilkan choose a venue lalu dilanjutkan pada choose time. Namun jika user langsung memilih use current location yes, maka akan menghasilkan choose time. Lalu dilanjutkan pada output list of vendor, di mana user akan memilih choose a vendor, dia akan memilih vendornya, toko yang mau dibeli, makanan atau minuman, lanjut kepada list of product. Setelah memilih makanan atau minuman yang ingin dibeli, user akan order dan stuck bill. Jika no, dia akan output payment method. Jika yes, dia akan lanjut ke pembayaran, lalu ke output receipt, dan pada akhirnya selesai. Lalu pada sisi penjual, penjual akan melakukan start sama login atau sign up, lalu output new order notification akan menghasilkan pilihan antara no atau yes di accept. Kalau no, dia akan menghasilkan input reasons yang akan menghasilkan send reasons of refusal to buyer. Jika menjawab yes, order send to list. Dilanjutkan pada processing order, yaitu input order status, dan menghasilkan order done, lalu menginput order status, lalu send order completion notification kepada user, yang dilanjutkan pada output send order to waiting for pickup menu, dilanjutkan pada customer pickup order, lalu input confirm order completion, dan eh, pemesanan berhasil. Lalu dilanjutkan pada kebutuhan non-fungsional. Aplikasi Kako. Untuk menggunakan aplikasi Kako tidak memerlukan spesifikasi smartphone atau tablet yang tinggi, karena aplikasi kami dirancang dengan desain ramah terhadap penyimpanan smartphone atau tablet, sehingga dalam penggunaannya tidak berat dan dapat berjalan dengan lancar. Berikut beberapa spesifikasi minimum smartphone atau tablet. Yang pertama ada sistem operasinya, minimal harus Android 8 atau iOS 10. Untuk prosesornya kita minimal quad core dengan RAM-nya 2 GB, penyimpanan internal 8 GB. Untuk layar minimal hanya perlu XD 720 pixel, koneksi internetnya kuota atau WiFi dengan baterai 4000 mAh. Untuk diagram konteksnya di sini jadi dari customer dia akan melakukan order yang dimana akan disampaikan pada sistem, lalu sistem akan menyampaikan ke kitchen menu yang customer inginkan, lalu kitchen akan balik lagi ke sistem untuk mengantarkan atau menyampaikan receipt kepada customer berupa stroke. Lalu sistem akan meneruskan transaksi tersebut ke shop owner. Lalu dilanjutkan pada diagram level 0. Diagram level 0 setelah melakukan diagram konteks, kita akan melanjutkan ke level 0 di mana
dilanjutkan pada sistem akan menerima pesanan pelanggan yang akan diteruskan kepada update stok food and beverage yang dijual. Lalu data food and beverage yang terjual diformat melalui food and beverage sold file yang dilanjutkan pada jumlah penjualan BFB setiap hari menghasilkan laporan manajemen yang akan diteruskan kepada manajemen reports yaitu shop owner. Untuk inventory datanya, setelah customer melakukan menu, pastinya jumlah stok atau inventory akan berkurang, di mana sistem dan shop owner-nya akan melakukan update stok inventory yang akan menghasilkan inventory file, di mana jumlah stok inventory harian akan dihasilkan pada sistem, yaitu 4.0 menghasilkan laporan manajemen yang akan balik lagi kepada shop owner, diteruskan kepada shop owner melalui manajemen reports. Yang terakhir ada diagram level 1, di mana tadi diagram konteks dan level 0-nya sudah dijelaskan. Level 1-nya diteruskan pada customer dan kitchen. Shop owner merupakan entitas di mana saling bekerja sama menggunakan sistem untuk menghasilkan input-output, di mana customer akan mendapatkan makanannya, sedangkan kitchen akan menyediakan makanan yang customer inginkan. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada BPMN. Nah, di BPMN ini, para mahasiswa dapat melakukan login. Dan jika mereka tidak punya akun, mereka bisa melakukan sign up dan login kembali untuk masuk ke aplikasi. Setelah melakukan login, para mahasiswa dapat memilih kantin dan mengorder menu tersebut. Di dalam order menu, mereka dapat edit order. Setelah mengorder menu, mereka dapat menginput menu tersebut, yang dimana mereka bisa mengcancel atau membayar order tersebut. Jika mereka mengcancel, mereka kan mengisi input alasan kenapa mereka mengcancel order tersebut. Nah, setelah mereka menginput alasan, mereka akan mengcancel order tersebut. Jika mereka setuju, para para kitchen akan memprepare makanan dan memasak makanan. Nah, jika selesai, akan ada notif ready to pick up di notifikasi aplikasinya. Dan setelah itu mereka bisa pergi ke kantin dan mengambil makan. Next. Oke, di sini terdapat IRD, yang dimana customer ini uh, customer ke order, order ke kitchen, menu ke order, menu ke ingredient, menu ke sales, ingredient ke stok, dan stok ke daily report, dan dari report ke sales. Next. Nah, di sini terdapat table customer, yang di mana nama datanya ada customer ID itu disingkat jadi Cas ID, varchar 20 merupakan primary key, order ID merupakan foreign key, nama itu nama dari customer, dapat alamat merupakan alamat dari customer, nomor telepon yang bukan nomor telepon dari customer, dan tanggal lahir yang bukan tanggal lahir dari customer. Next. Oke, di sini dapat table kitchen, di mana kitchen ID merupakan primary key, order merupakan foreign key, nama yang merupakan nama karyawan di kitchen, jabatan merupakan jabatan dari karyawan di kitchen, dan yang terakhir shift merupakan shift dari karyawan kitchen. Next. Oke, di next ada table order, di mana di table order dapat order ID yang merupakan primary key, yang kedua ada menu merupakan foreign key, tiga ada jumlah, merupakan kolom untuk menyimpan jumlah menu yang dipesan. Tempat ada tanggal order, di mana kolom yang digunakan untuk menyimpan sebagai tanggal pesanan. Ada jam yang bukan kolom yang digunakan untuk menyimpan data waktu pesanan dibuat. Dan terakhir ada status, kolom digunakan untuk menyimpan status pesanan customer. Dan terdapat tabel menu, yang dimana di menu ini merupakan primary key dari tabel
menu dapat nama. Nama itu untuk menyimpan data nama menu dapat ing yang merupakan foreign key untuk mengambil data dari table ingredient. Dapat jumlah merupakan kolom untuk menyimpan jumlah menu yang dipesan. Dapat satuan untuk kolom untuk menyimpan satuan setiap menu yang dipesan. Dan terakhir ada harga, kolom untuk menyimpan data harga dari menu. Next. Terdapat table stock, di mana pertama ada item, merupakan primary key dari table stock. Terdapat item name, merupakan kolom untuk menyimpan nama barang. Dapat date, merupakan kolom untuk menyimpan tanggal pemesanan dan pengeluaran stok. Eh, Merupakan stock out, merupakan menyimpan data stok keluar. Satuan menyimpan data satuan item dan terakhir dari remaining, menyimpan sisa item dalam stok. Next. Nah, selanjutnya terdapat table sales. Dan terdapat sales ID merupakan primary key dari table sales, order yang merupakan foreign key, date yang untuk menyimpan tanggal penjualan, dan total harga untuk menyimpan total pesanan. Next. Oke, sekarang ada tabel ingredients. Nah, tabel ingredients itu tuh memiliki beberapa data. Yang pertama itu ada ingredients ID, itu tipe datanya varchar, itu merupakan foreign key dari tabel ini. Lalu ada name, itu merupakan menurut tipe datanya varchar, itu nama dari resep atau data yang nanti akan diletakkan di tabel ini. Ada item ID, ini merupakan foreign key, tipe datanya adalah integer, untuk mengambil data dari tabel stock. Lalu ada jumlah. Jumlah ini menggunakan tipe data integer. Dan jumlah ini tuh menggunakan formula, yaitu jumlah sama dengan stock out dari tabel stock. Nanti datanya, jum, kolom jumlah ini akan diambil dari tabel stock, yaitu dari kolom stock out. Lalu ada satuan, itu menggunakan tipe data integer, itu merupakan satuan yang digunakan oleh item. Next. Oke, sekarang ada tabel dari report, itu ada nama data. Nama datanya ada report ID. Report ID itu tuh menggunakan tipe data varchar. Itu merupakan primary key dari tabel ini. Lalu ada item ID, itu menggunakan tipe data varchar, itu merupakan foreign key dari stock, dari tabel stock. Lalu ada sales ID, menggunakan tipe data varchar, itu merupakan foreign key untuk mengambil data dari tabel sales. Lalu ada date, date ini itu merupakan tanggal laporan ini dibuat. Lalu ada sales, menggunakan tipe data integer, itu didapat dari kolom total harga di tabel sales. Lalu item name itu menggunakan varchar, itu didapat dari tabel stock untuk menunjukkan nama barang. Lalu ada remaining itu menggunakan integer, itu didapatkan dari tabel stock untuk menunjukkan sisa barang. Next. Nah, sekarang ada topologi jaringannya. Untuk topologi jaringan sendiri kita menggunakan Google Cloud karena karena menurut kita Google Cloud itu merupakan layanan yang paling baik untuk situasi kita saat ini. Lalu kita tentu saja menggunakan Biznet karena merupakan layanan internet yang menurut kita paling baik. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Tapi sih cukup simpel sih. Untuk di kiri bawah bisa dilihat bahwa client workstation itu tuh kita buat ada dua. Jadi dua client workstation ini tuh nanti bisa kemana-mana, bisa sebanyak workstation apapun yang dimau, bisa 8 PC, 10 PC. Tapi untuk sekarang kita hanya menggunakan 2 PC dan menggunakan dua konektor. Lalu di sebelah kanan kita bisa lihat router. Itu routernya ini nanti digunakan untuk menghubungkan laptop atau gadget secara wireless ke server kita nanti. Nah, untuk konektor dari client workstation atau PC dan router itu nanti akan dikonekkan ke satu switch. Switch ini tuh akan connect ke eh, dua entitas, yaitu router dan server. Dan servernya tentu saja kita ada di sebelah kiri. Server kita menggunakan server yang basic saja, yang tidak terlalu banyak memakan itu. Next. Ini untuk spesifikasinya sendiri. Spesifikasinya ini sih cukup simpel sih. Kalau untuk server. Ini kita belinya langsung langsung udah dibuat. Jadi kita nggak bikin dari bawah lagi. Ini udah jadi. Jadi langsung kita beli. Ini untuk spesifikasinya seperti ini. Next. Nah untuk PC sendiri kita juga buatnya yang udah jadi. Kita belinya PC monitor dan ini spesifikasinya Intel i5 eh, dual core 8 GB. Menurut kita ini sudah cukup untuk melakukan tugas-tugas data analytics, data engineering dan sebagainya. Next. Nah, switch sendiri ini yang kita agak bingung untuk membuat karena kita mencari
switch yang murah, tapi portnya banyak. Dan menurut kita untuk menggunakan switch ini tuh merupakan switch yang paling murah dan portnya juga lumayan banyak. Kalau nggak salah ada sekitar 9 port. Itu sudah menurut kita cukup untuk situasi kita saat ini. Powernya 96 watts itu menurut kita juga cukup tinggi. Routernya sendiri kita juga menggunakan TP-Link Archer. Itu menurut kita murah dan reliable untuk menggunakan router tersebut. Karena TP-Link Archer menurut kita merupakan router yang cukup baik sih. IPv6 juga bisa compact, mountable, guest provide. Ini juga support 5G. Jadi koneksinya ke router lebih stabil. Ke gadget lebih stabil. Next. Nah, Bisnet, kita menggunakan Bisnet itu karena ya dia perusahaan infrastruktur digital yang udah ada di Indonesia eh, cukup lama dari tahun 2000 dan dia ini dibuatnya khusus untuk bisnis. Jadi Bisnet Home pun yang Bisnet pengalaman saya pakai itu cukup cepat dan untuk bisnis sendiri dia sudah mengkhususkan diri dia untuk bisnis. Jadi menurut kita dia sudah berpengalaman, koneksinya cepat, stabil, jangkauannya nggak terlalu luas, tapi karena kita berada di Tangerang Selatan, Jabodetabek, jangkauan dia ada di situ. Di seluruh Jabodetabek dia mencakupi. Next. Nah, ini alasannya tadi karena emang perlu kecepatan, kendala, biaya, layanan pelanggan bisa menawarkan pilihan paket dengan kecepatan yang berbeda-beda sehingga dapat memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oleh karena itu bisnis sangat cocok untuk kami gunakan dalam sistem pemesanan makanan bisnis kami karena cukup stabil, cukup cepat, reliable, dan jangkauannya di dalam jangkauan kami. Next. Oke, Google Cloud Platform. Itu pendirinya Google, tentu saja. Tanggal peluncurannya itu tahun 2008. Markas besarnya di California, Amerika Serikat. Fokus utamanya itu inovasi teknologi, skalabilitas, dan kinerja keamanan, kolaborasi, dan ekosistem. Next. Oke, jadi layanan yang kita akan gunakan untuk Google Cloud Platform ini, eh, Google Kubernetes Engine, Google Cloud SQL, Google Cloud Storage, Google Cloud Pub, dan Google Cloud AI. Kubernetes ini mungkin untuk servernya aja. Cloud SQL untuk masukin sintaksnya untuk mengambil data. Cloud Storage untuk menyimpan. Cloud Pub untuk koneksi. Dan Cloud AI untuk menganalisa data menggunakan AI. Nah, alasan kita memilih Google Cloud Platform ini karena kinerja dan skalabilitas, inovasi, jangkauan globalnya, dan harga yang kompetitif, ekosistem, dan integrasi. Jadi menurut kita Google Cloud itu yang terbaik untuk situasi kita sekarang. Next. Untuk testing plan kita sendiri tuh ada metode acceptance testing, menguji tingkat penerimaan dan adaptasi user terhadap aplikasi Kakao, mekanismenya alpha testing, data dan feedback, melakukan itu mencakup 100 orang relawan, itu untuk di week 1, week 2 penyempurnaan aplikasi dengan data dan feedback, week 3 dan 4 melakukan beta testing. Hmm. Habis itu ada installation plan, metodenya itu parallel installation, kakak menghemat waktu, istirahat dengan membersihkan waktu menunggu antrian mengambil makanan, mekanisme disediakan 2 tempat, tempat untuk memesan makanan melalui aplikasi Kakao, satu tempat lain untuk customer yang ingin memesan langsung, timeline installation, bulan 1 instalasi sistem, tenan kantin, habis itu bulan 2 metode mengisahkan opsional, bulan 3 menggunakan new system secara penuh. Weh, udah bagian kayak, Cok. Oke, dilanjut. Jadi di maintenance ini jenis maintenance yang kami gunakan itu corrective dan adaptive maintenance. Terus timeline dari maintenance ini akan dilakukan jam 12.30 sampai jam 2 pagi, pagi subuh gitu. Soalnya biasa orang-orang nggak beraktivitas kan di jam segitu. Nah, waktunya itu malam hari dalam periode 5 jam.
Terus hal yang akan dilakukan dalam maintenance tersebut itu perbaikan bug dalam desain, pengkodaan atau implementasi sistem dan sebagainya. Terus yang akan melakukan maintenance itu ada si UI design sama si application development, yaitu Kevin Kurniawan, Kristen, sama Jonathan. Nah, sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya ini, aplikasi Kako kami buat untuk mempermudah dan menghemat waktu mahasiswa dalam jam makan siang atau sore saat jam istirahat. Mahasiswa hanya perlu mendownload aplikasi kami di Play Store atau App Store dan sudah bisa menikmati waktu istirahat tanpa tergesa-gesa. Nah, sekian. Terima kasih.